Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada hari ini saya selaku Guru PJOK akan mempresentasikan rencana tindak lanjut yang akan kita implementasikan dari diseminasi PKG PJOK kemarin. Nah, di sini rencana tindak lanjut ini akan bertemakan keolahragaan. Di sini saya membuat namanya Serpatra, yaitu seru dengan permainan tradisional. Di sini saya akan memaparkan mulai dari latar belakang, tujuan, serta langkah-langkah sampai terakhir evaluasinya pun akan kita tindak lanjuti untuk kedepannya. Di sini ada latar belakang, karena di sini permainan tradisional di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, cukup banyak sekali, lalu ada manfaatnya juga, tapi seiring berjalannya waktu dikarenakan zaman semakin maju, teknologi semakin maju, itu ternyata permainan tradisional itu untuk anak-anak masa sekarang itu ternyata tidak semua tahu, terutama di permainan-permainan tradisional yang biasanya kalau zaman dulu mungkin Bapak Ibu dengan saya pun sudah pernah sering melakukan pada saat masa-masa kecil. Ternyata yang sekarang dengan kemajuan teknologi itu semua tersisihkan oleh gadget seperti game, seperti menonton YouTube dan lain sebagainya. Di sini di latar belakang itu, jadi saya sendiri akan membuat kegiatan itu berupa SEM, Sport Education Model, tapi dengan temanya permainan tradisional. Tujuannya, yang pertama adalah melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya atau permainan tradisional di Jawa Barat. Mungkin di beberapa tempat itu sudah ada permainan, tapi dengan nama yang berbeda. Lalu ada menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Yang ketiga ada meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa, yang itu yang sudah pasti karena kita kegiatannya bergerak. Lalu ada mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas, nanti akan dijelaskan pada langkah-langkah. Lalu yang terakhir memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa, karena kita akan melakukannya dengan satu tim. Selanjutnya capaiannya. Yang pertama, siswa dapat mengenal berbagai macam permainan tradisional, walaupun sekarang di dalam kegiatan itu kita akan lakukan dalam satu hari, dan memang tidak semua kita akan berikan kegiatannya, tapi ada beberapa permainan tradisional yang akan kita lakukan di beberapa kelas, di beberapa jenjang kelas. Lalu yang kedua, siswa mampu memainkan permainan tradisional, siswa mampu melakukan permainan tradisional dengan kerjasama yang baik, sportif, dan menghargai perbedaan. Itulah capaian yang akan kita tempuh di pada SEM kali ini. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat susunan kepanitiaan yang terdiri dari guru dan siswa yang bisa dilibatkan. Jadi SEM ini tidak hanya guru yang terlibat, tapi ternyata siswa itu menjadi kepanitiaannya. Saya ambil sebanyak 10 orang itu dari siswanya. Jadi mulai dari wasitnya siapa, lalu tim bagian pertandingannya siapa, penilaiannya siapa, itu akan kita kolaborasikan dengan siswa itu sendiri. Lalu yang kedua ada membuat perencanaan program yang nanti akan disampaikan. Yang ketiga membuat daftar perlombaan dan peraturan perlombaan dengan jelas yang diikuti oleh peserta lomba. Lalu menentukan waktu sosialisasi dan waktu pelaksanaan. Yang terakhir menyiapkan peralatan yang diperlukan itu secara teknis seperti sound, proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Hasil yang diharapkan, siswa dapat selalu mengingat dan melestarikan permainan tradisional. Yang kedua, siswa dapat dengan percaya diri dapat bekerja sama secara sportif dengan tim. Adapun struktur programnya, yang pertama, jenis program yang akan kita lakukan itu kita mengacu ke P5, kearifan lokal, pada saat kokuler, itu yang akan dilakukan. Di sini saya ambil 3 untuk permainan tradisional, yaitu ada egrang, ada bakyak, dan galasin. Karena di sini dengan tujuan yang tadi adalah melakukan kerjasama tim yang baik secara sportif dan juga fair play-nya dengan baik. Saya ambil beberapa jenis. Yang pertama ada egrang, bakyak, dan galasin. Egrang ini kita lakukan satu timnya itu 5 orang, tapi dengan cara estafet. Jadi ada di 5 titik, nanti diestafetkan.
Untuk bakyak pun sama, tapi karena bakyak itu satu timnya itu, karena di dalam bakyak itu kan nanti ada 3 orang yang melakukan, di dalam satu pasang bakyak itu ada 3 orang. Nanti akan diestafetkan juga, jadi bakyaknya ada di beberapa titik. Misalnya contohnya ada di 3 titik nih, ini titik 1, nanti titik 2, titik 3. Nanti yang di titik 2 sama titik 3 itu bergantian orangnya, jadi dia estafet juga sama. Yang terakhir adalah galasin. Galasin yang sudah kita tahu permainannya itu menghalau lawan. Nanti ada penjaga dan juga ada yang regu penyerangnya. Nanti diambil poin siapa yang bisa menyampai ke ujung, lalu kembali lagi seperti itu. Kalau misalkan kena, ya berarti dia harus tukar posisi. Di sini ambilnya 5 orang tim. Kita akan melakukan di lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan 3 garis melebar dan 1 garis memanjang. Skala programnya, saya karena ini skalanya kita ada di sekolah, jadi saya ambil dulu seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Terkecuali kelas 6 yang tadi diambil 10 orang kurang lebih untuk kepanitiaan. Itu. Pertandingannya kita sistem gugur, penilaiannya psikomotor. Jadi nanti misal seperti contoh egrang, nanti ada 2 tim yang melakukan secara estafet, nanti siapa yang duluan sampai finish berarti itu yang menang. Nanti akan dilanjutkan lagi ke ke bagan yang berikutnya. Jadi dia sistem gugur. Kita akan buat dulu bagannya mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Sama bakyak juga dan galasin juga sama sistem gugur. Pelaksanaan programnya karena kita harus berlatih dulu dan harus memberikan sosialisasi permainannya seperti apa. Jadi saya merencanakan kita akan dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu ketiga di bulan Februari 2025. Jadi kemungkinan kita punya waktu sekitar bulan Desember, Januari untuk melakukan sosialisasi dan latihan itu sendiri. Ini untuk struktur program. Selanjutnya ada mitra kombelnya. Yang pertama ada kepala sekolah, yaitu sebagai penasihat dan fasilitator kombel. Karena di sekolah kita pun ada kombelnya. Jadi kita juga berkombel. Jadi saya selaku guru PJOK yang membuat SEM ini akan berkolaborasi dengan kombel yang ada di sekolah. Guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi dalam mengembangkan materi Serpatra, penugasan dan evaluasi serta sosialisasi peraturan Serpatra. Sedangkan guru kelas nanti akan berdiskusi dalam mengembangkan konten serta memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Ini yang mitra di dalam kombel. Selanjutnya ada aset based thinking, aset yang kita miliki. Ada beberapa aset yang dimiliki di sekolah yang akan kita pakai dalam kegiatan. Untuk aset manusianya ada kepala sekolah dan siswa serta guru, Lalu di dalam aset yang fisik kita akan memakai halaman sekolah, ruang kelas dan alat pendukung egrang bakyak. Untuk aset sosialnya komite dan masyarakat sekitar yang bisa membantu. Untuk aset politiknya karena kita ada di instansi satu sekolah, jadi jadi yang kita miliki itu untuk aset politiknya itu adalah kepala sekolah karena tidak keluar dari sekolah. Jadi kegiatan ini khusus intern satu sekolah saja. Untuk finansialnya kita bisa menggunakan dana BOS dan koperasi sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Dan untuk agama serta kebudayaannya kita akan menggunakan jenis permainan tradisional yang sudah tadi saya paparkan. Rencana evaluasi observasinya kita akan mengamati selama beberapa bulan ini dari mulai sosialisasi itu bagaimana antusias siswa dan keterlibatan seluruh siswa dalam pelaksanaan. Apakah anak-anak antusias atau tidak. Jadi kita punya rencana ke depannya. Kalau misalnya di tengah-tengah ternyata antusiasnya tidak begitu baik, jadi kita harus mengantisipasi antusias yang kurang itu. Rubrik penilaiannya nanti akan dilakukan oleh guru PJOK dan dibantu oleh guru kelas pada saat kegiatan itu dimulai. Nanti ada jurinya, jadi nanti ada penilaiannya seperti apa. Lalu refleksi siswanya nanti penilaiannya oleh siswa. Apakah kegiatan SEM ini benar-benar bisa membuat anak-anak itu semakin diingat kalau permainan tradisional itu memang ada dan memang mengasihkan serta bisa menyenangkan dan seru. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi, beberapa permainan tradisional kemungkinan akan sulit pengadaan alat. Mengingat yang digunakan bukan permainan masa kini. Jelas, karena jarang ada. Yang masa kini tidak lebih pasti dari gadget kan, dari game gitu.
solusinya kita akan membuatnya itu sendiri dengan bahan yang ada. Misalnya contohnya bakyak ya dengan kayu yang adanya. Nanti tinggal mencari karet. Lalu yang egrangnya itu juga dengan bambu itu bisa dicari. Jadi tidak kesulitan apabila alatnya itu kurang. Tempat yang digunakan di halaman sekolah terbuka dapat terjadi kemungkinan ketika cuaca hujan. Disiasatinya kemungkinan kita akan di selasarnya kelas. Kalau terjadinya hujan, mudah-mudahan tidak hujan. Yang terakhir, karena kita keterbatasan waktu persiapan, karena jadwal hari efektifnya dalam Kaldik itu sudah cukup padat, apalagi kita akan menghadapi akhir semester, itu kita akan cari hari efektif yang memang bisa melakukan kegiatan perencanaan terkait kegiatan ini akan dimulainya kapan. Nah, mungkin itu pemaparan yang sudah saya buat. Mungkin ada masukan atau pertanyaan lain. Nanti dari rencana tindak lanjut ini akan kita lakukan kemudian hari untuk untuk bisa mematangkan kembali. Setelah itu langsung lanjut ke sosialisasi dan latihan pada saat permainan tradisional. Jadi nanti pada saat kegiatan anak-anak sudah punya skillnya pada saat permainan tradisional itu kegiatan. Secara tidak langsung SEM ini adalah kegiatan. Mungkin kalau zaman dulu disebutnya porak atau kelas meeting lah, kurang lebih seperti itu. Tapi SEM ini harus melibatkan siswa dalam kepanitiaannya. Mulai dari jurinya, dari wasitnya itu kelas-kelasnya yang ada di bawah siswanya itu juga harus dilibatkan. Jadi anak-anak juga tahu. Mungkin itu pemaparan, barangkali ada masukan. Ya, Bu Adinda. Ya, ini saya sebagai kepala sekolah tertarik sekali ya. Ini cukup bagus gitu. Karena memang permainan tradisional ini sudah jarang sekali. Nah, pertanyaan saya, tentunya dalam pelaksanaan program ini memerlukan alat yang tadi disebutkan ya. Dan kata Bu Adinda, alatnya gampang bisa dicari. Bisa dicari dan bisa dibuat. Nah, kalau bisa dicari, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh sekolah? Atau rencana, ini sebagai gambaran saja gitu ya, apa yang akan diajukan Bu Adinda kepada sekolah agar pelaksanaan ini bisa terlaksana gitu, program ini bisa terlaksana? Ya itu saja. Untuk pengadaan alat, karena memang saya juga sudah beberapa kali mencari secara langsung ke beberapa tempat, memang kesulitan karena itu bukan alat-alat yang sekarang yang anak-anak selalu pakai misalnya. Dari sekolah, kalau memang bisa, apalagi dari finansial yang tadi ada, mulai dari dana BOS atau koperasi sekolah, itu kemungkinan kita akan bisa untuk membelinya saja keluar via online atau kita mencari ke beberapa tempat. Karena kalau mencari ke beberapa tempat secara langsung, saya pun tidak bisa menemukan. Kalau memang sekiranya itu bisa beli gitu keluar dengan aset finansial yang kita punya. Karena kita juga memang terpaut dengan waktu yang cukup mepet dan memang di kegiatannya kita lumayan agak banyak. Kalau itu memang harus dibuat gitu aja paling Ibu. Kalau misalkan memang sekolah bisa membantu, ya kemungkinan untuk alat-alatnya kita hanya menyediakan egrang saja sama bakyak. Untuk galasin tidak, karena itu bisa dibuat dengan kapur, dengan garisnya itu bisa dengan kapur gitu. Mungkin itu saja Ibu kalau yang untuk alat-alat. Ya, mau nanya, untuk program ini apa hanya berlaku untuk kelas tinggi aja 4, 5, 6 atau kelas 1, 2, 3 bisa? Oh, nah kebetulan karena di sini kita baru pertama kali membuat SEM, jadi saya membuat baru kelas besar saja. Apalagi SEM ini harus ada kepanitiaannya dari siswa itu sendiri. Karena kelas 1, 2, 3 itu belum memungkinkan untuk menjadi kepanitiaan, itu baru kelas 4, 5, 6 aja. Tapi pada dasarnya kelas 1 sampai kelas 6 itu diperbolehkan. Tapi karena kita akan mencoba dulu membuat seantusias apa SEM ini dibuat, seantusias apa kegiatan ini dibuat, jadi
saya akan membuatnya ini kelas 4, 5, 6 terlebih dahulu. Kalau ternyata 4, 5, 6 ini sukses, otomatis kelas 1, 2, 3 mungkin akan ada ketertarikan tersendiri. Jadi pada kegiatan berikutnya, kelas 1, 2, 3 akan kita arahkan kembali. Tapi dengan permainan yang memang lebih safety ya daripada permainan-permainan untuk kelas besar. Kalau kelas besar mungkin sudah bisa menjaga diri, tapi kelas 1, 2, 3 itu kita akan meminimalisir permainan yang memang tidak terlalu membahayakan untuk kelas 1, 2, 3. Jadi untuk sementara sekarang saya akan memberikannya itu SEM ini kepada kelas 4, 5, dan 6. Mungkin ada lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan ini kita akan terlaksana dengan baik. Nanti rencana tindak lanjutnya dan untuk rapat berikutnya nanti akan diberikan waktu berikutnya karena akan disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu semua, termasuk Ibu Kepala Sekolah juga. Terima kasih. Ini pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.